Pernahkah kau berpikir seberapa dalam kau memahami realita? Jika kau ingin mengerti, yuk dengarkan hingga selesai ya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Pratsna di sini. Kita masuk ke renunganku yang ke-16 yang berjudul Dalam. Seperti biasa, kita awali dengan sebuah cerita pendek yang berjudul Sang Guru Tidak Tahu. Seorang pencari kebijaksanaan menghampiri seorang murid dan bertanya dengan penuh hormat, "Apakah makna hidup manusia?" Murid itu lalu mempelajari tulisan gurunya dan dengan yakin menjawab dengan kata-kata sang guru sendiri. Hidup manusia tidak lain daripada ungkapan kelimpahan Tuhan. Ketika pencari kebijaksanaan itu bertemu dengan sang guru sendiri, ia pun mengajukan pertanyaan yang sama. Sang guru pun menjawab, "Aku tidak tahu." Menurut Pratsna, cerita pendek ini menggambarkan kedalaman pemahaman akan realita kebenaran. Dalam cerita tadi, Pratsna melihat ada 3 karakter yang mewakili gambaran manusia di dalam pencarian akan kebenaran. Yuk kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah si pencari kebijaksanaan. Karakter ini mewakili manusia yang haus akan makna. Ia terus mencari karena ada kekosongan di dalam dirinya. Ia mewakili kita semua yang hidup di tengah keramaian, di tengah hingar-bingar dunia. Saat itu semua berhenti, maka ia pun sadar ada yang hilang dalam hidupnya. Dan ia pun mulai bertanya kepada dirinya, apa makna hidup manusia? Apa makna hidupku? Si pencari kebijaksanaan adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dia haus akan kehadiran Tuhan. Ini adalah kedalaman yang pertama. Si pencari kebijaksanaan berdiri di seberang sungai kesadaran. Yang kedua adalah sang murid. Karakter ini mewakili manusia yang sedang belajar. Dia sadar akan kebenaran, tetapi bukan dari proses mencari ke dalam diri. Dia hanya membaca, mendengar, lalu menghafalkan pengajaran. Dia belum mengalami kebenaran itu. Sang murid menyampaikan jawaban yang indah pada si pencari kebijaksanaan. Tapi itu adalah kebenaran yang dia pinjam dan dia hafalkan dari sang guru, bukan kesejatian. Mengapa? Karena ia pun belum bertemu dengan makna. Sang murid merasa sudah tahu, padahal ia hanya mengulang yang ia dengar dari gurunya, tanpa ia berproses dalam realita dan mengalaminya sendiri. Sang murid sedang berada di tepi sungai kebenaran. Air sungai kebenaran itu hanyalah semata kakinya saja. Ia belum masuk ke kedalaman yang sebenarnya.
Ia merasa sudah cukup mengenal arus sungai hanya dengan berdiri di tepiannya saja. Karakter yang ketiga adalah sang guru. Ia adalah manusia yang sudah berproses dan mengalami realita sehingga dia menyadari kebenaran. Karena itulah dia tidak menjawab pertanyaan si pencari kebijaksanaan dengan definisi-definisi. Ia justru menjawabnya dengan, "Aku tidak tahu." Sang guru mewakili manusia yang sudah tercerahkan. Dia tidak sombong, dia tidak menggurui, dan tidak mengunyahkan jawaban bagi si pencari kebijaksanaan. Sang guru bilang tidak tahu karena jawaban itu lahir dari kesadaran bahwa semakin dia sadar akan kebenaran sejati, maka semakin jauh dia dari definisi. Semakin dia speechless karena begitu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa disadari, dipahami, dan dirasakan. Jawaban tidak tahu sang guru justru memancarkan kebijaksanaan sejati, bukan karena dia kosong, tetapi karena dia penuh kesadaran akan luasnya semesta dan keterbatasan dirinya. Sang guru ada di kedalaman sungai kesadaran. Dia merasakan arusnya. Dia merasakan dinginnya air dan dia tenggelam di dalamnya. Dia tahu maknanya, esensi dari kebenaran yang pernah dia cari sebelumnya. Lalu, apa hubungannya dengan hidupku, Pratsna? Yuk, kita belajar lagi lewat contoh yang nyata. Seorang ibu rumah tangga mulai merasa hidupnya hampa. Anak-anak tumbuh besar. Suami sibuk dan rutinitas itu-itu saja. Suatu malam dia bertanya pada dirinya, "Apa tujuan hidupku? Apa cuman begini saja?" Maka ia pun mulai aktif mengikuti webinar. Ia pun rajin mendengarkan ceramah-ceramah pengajaran. Ia haus makna, tetapi ia mencari jawaban di luar dirinya. Ibu ini mewakili si pencari kebijaksanaan. Lalu, contoh sang murid Pratsna, seorang pemuda lulusan filsafat. Ia mengutip Rumi, ia mengutip Sokrates, atau bahkan kitab-kitab suci berbagai agama. Ia sering ikut diskusi dan merasa tahu banyak hal tentang hidup dan kebenaran. Tetapi ketika sahabatnya curhat tentang rasa sepi dan keputusasaan, dia malah memberi ceramah, bukan pelukan atau empati. Pemuda itu adalah sang murid. Dia tahu, dia hafal, tetapi dia belum menemukan maknanya. Lalu yang ketiga, seorang nenek sederhana tinggal di desa. Ia tidak pernah kuliah, tetapi kalau kamu duduk bersamanya, kamu merasa damai. Ia mendengarkan tanpa menghakimi dan menggurui. Ketika kamu bertanya soal kehidupan, dia hanya tersenyum dan bilang,
ada lahir lalu hidup. Jalani dengan sabar dan syukur. Nanti kamu juga mengerti, nak. Tak banyak kata, tak banyak definisi, tetapi setiap tindakannya mencerminkan kebijaksanaan. Ia tidak memaksakan pengetahuannya, tetapi ia mengalirkan kesadaran. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah berkontemplasi bersama Pratsna. See you in the next journey through this channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.